Halo Sobat Musim, dimanapun kalian berada, tentunya sedang berbahagia dan penuh sukacita. Kembali kami tayangkan tentang berita-berita seputar informasi kakek Sunardi yang sedang gencar dikabarkan sebagai seorang kakek yang bekerja buruh tebu dan dibayar uang mainan oleh sang mandor. Namun setelah ditelusuri, ternyata sang kakek hanyalah menemukan dompet di jalan dan isinya kebetulan uang mainan, dan dibelanjakan ke sebuah pasar swalayan yang disebutnya Pasar Pulung Kencana untuk membelikan 1 kilo daging ayam potong. Dan ternyata ayam potong itu diberikan cuma-cuma oleh pedagangnya dengan gratis karena pedagangnya merasa iba dengan bapak ini. Nah, inilah sepeda yang digunakan di saat kakek Sunardi menemukan uang mainan tersebut, tepatnya di desa Mulya Jaya, dari pasar Mulya Jaya ke arah Pasar Pulung Kencana. Jadi sepeda inilah yang digunakan sehari-hari oleh kakek Sunardi karena kebetulan kakek Sunardi tidak bisa menaiki sepeda motor. Ini sebuah jeruk Bali, jeruk yang sangat besar-besar sekali, yang mungkin kalian pernah bertemu jeruk ini, yang bisa sebesar kepala kita. Jadi jeruk ini berada tepat di samping dapur rumah kakek Sunardi. Jika kalian sempat berkunjung di rumah kakek Sunardi, boleh meminta jeruk ini. Menurut keterangannya, jeruk ini kalau masak manis sekali. Ya, kalau di tempat kalian apa namanya jeruk ini? Kalau di Lampung disebutnya jeruk Bali. Biasanya jeruk ini tidak dijual di pasaran, dan memang masih cukup langka jeruk ini, karena rata-rata pekebun itu menanamnya jeruknya jeruk yang buah, yang jeruk bewing, jeruk sangkis, begitu. Ini jeruk khusus, jeruk jumbo. Batangnya juga udah banyak dicangkok dan dimintain oleh warga-warga setempat untuk dikembangbiakan. Jeruk ini kalau satu bijinya, jika yang besar bisa mencapai 5-6 kilo. Nah, ini masih kecil aja beratnya udah setengah kilo. Yang masih muda ini. Ya, di tempat kalian ada jeruk seperti ini? Ya, inilah jeruk Bali milik kakek Sunardi yang ada di Desa Kagung Ratu, Kabupaten Tulungagung Barat, Lampung. Baiklah teman-teman, pada hari ini memang kami sengaja hadir di rumah kakek Sunardi untuk ikut serta menyambut kedatangan Mbak Im Wong yang rencana akan menjemputnya pada hari Minggu ini. Namun ditunggu-tunggu dari pagi sampai sore belum juga datang, dan ternyata mendapat informasi terbaru dari Bapak Kadus setempat bahwasanya Mbak Im Wong memberikan himbauan, memberikan pesan kepada Pak Kadus untuk disampaikan kepada kakek Sunardi bahwa rencananya diundur ataupun reschedule. Jadi sementara itulah informasi dari kami tentang keberangkatan kakek Sunardi ke Jakarta untuk menggantikan gigi palsunya. Jadi bukannya tidak jadi, namun karena terjadi sesuatu ataupun ada
sesuatu yang harus diselesaikan oleh Mbak Imbong sendiri di Medan kabarnya. Namun setelah dari Medan, rencananya Mbak Imbong segera meluncur ke tempat kakek Sunardi. Itu keterangan dari Bapak Kadut setempat. Jadi untuk rekan semua yang setia menonton video ini, jangan kecewa, ikutin terus informasinya. Dijamin informasi itu akurat dan kami akan menayangkan apa adanya sesuai dengan fakta. Inilah bunga yang ada di samping rumah dan depan rumah kakek Sunardi. Ada kubu-kubu hinggap di sana. Kupu-kupunya menghisap madu-madu bunga di sini. Ya seperti itulah kehidupan kakek Sunardi yang sudah banyak berpindah-pindah dari hati wanita satu ke hati wanita yang lain seperti kupu-kupu ini. Iya, karena tidak pernah dan belum pernah menemukan kecocokan setelah nenek meninggal. Jadi nasibnya seperti kupu-kupu ini, menghisap madu dari bunga satu ke bunga yang lain, dari daerah satu ke daerah yang lain. Seperti kehidupan kakek Sunardi yang berpindah-pindah mengikuti liku-liku kisah cintanya bersama wanita-wanita yang dicintainya, dan ternyata semuanya mengkhianatinya. Yang setia hanyalah Mbah Putri yang sudah meninggal. Jadi sampai sekarang hartanya sampai habis beneran, bukan habis-habisan. Ya, habis betulan. Hanya menuruti kisah cintanya dan mempercayai seorang wanita yang disayanginya, ternyata semua pengkhianat. Jadi sampai detik ini, hingga saat ini kakek Sunardi juga terpukul sekali hatinya, sangat kecewa dan sangat sakit sekali dengan wanita-wanita yang dicintainya, dan ternyata wanita itu tidak ada yang setia hingga saat ini kecuali Mbah Putri yang sudah pulang ke Sang Khalik. Dan kakek Sunardi adalah sosok seorang kakek yang periang, seorang kakek yang teguh pendirian, tegar dalam menghadapi cobaan. Orangnya asik, enjoy, orangnya cukup cerdas, orangnya sangat pintar, dan banyak sekali bakat-bakat yang terpendam yang dia miliki. Ucap kakek Sunardi, biarlah kejadian kemarin bisa menjadi hikmah buat sebuah kehidupan yang sempat pusing, sempat takut, kebingungan, sempat galau, sempat susah makan dan susah tidur karena banyak sekali mendapatkan tamu baik dari media, perusahaan, pemerintahan, bahkan dari kepolisian. Jadi kisah ini sangat memukul hatinya dan sangat membebani pikirannya, hingga setelah masalah itu usai, rumah pun dikunci dan trauma mendalam terjadi dan dirasakan oleh keluarga besarnya. Namun setelah kami datang, kami hibur, saat ini kakek Sunardi sudah bisa ketawa, kembali gembira, kembali tenang, kembali bisa berbincang-bincang, pokoknya bisa kembali ke sedia kala seperti hari-hari biasanya, dan sudah mulai kembali bekerja. Jadi inilah kisah Pak Sunardi yang menunggu jemputan dari Bang Baim atau Mas Baim Wong yang rencananya ingin mengajaknya ke Jakarta. Karena saking senangnya, saking gembiranya, dari pagi sampai sore tahan kakek Sunardi tidak tidur dan tahan telat makan demi menyambut kedatangannya Mas Baim. Namun ternyata
dengan sesuatu yang tidak kita kehendaki di luar rencana manusia, yang membuat Mas Baim belum bisa hadir pada hari ini. Baiklah, cukup sekian dulu informasi hari ini. Semoga tayangan ini bisa menjadi informasi yang terbaik buat Anda. Semoga kalian sehat dan sukses selalu.